Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Betawi, sahabat Songkulingi 92, sahabat dunia, sahabat Indonesia. Di malam Kamis ini saya teringat dengan sebuah kota, kalau nggak salah distrik, kecamatan ataupun kelurahan. Dulu tahun 92 saya berangkat dari Indonesia tanggal 25 Juli 1992. Hari pertama dan seterusnya, waktu jadi anak baru, warga baru di Damaskus, Arab Suriah, saya tinggal dengan Allahyarham Kiai Haji Ahmad Sayuti Utsman, paman saya, yang sudah lama menetap di sana, di kota Sya'lan namanya, di Damaskus, Republik Arab Suriah, bersama keluarga beliau. Ada Encing Ustadzah Hajjah Khawzana Abdul Ghani, cucunya Engkong Gudang, istri Encang Sayuti, saya manggilnya Encang Sayuti ya, Allahyarham. Kemudian waktu itu masih kecil, Sumayyah anak pertama, Taufik anak kedua masih kecil lah, paling SD SMP gitu ya. Dan yang belum sekolah waktu itu Eva Haifa, sekarang sudah menikah semua. Opik waktu itu kalau nggak salah masih SD, di bawahnya Eva belum sekolah, yang kalau lihat kecoa takut. Jadi saya dijemput, waktu itu Mercy bro, jemput pakai Mercy, lalu dari airport kira-kira 25-30 menit sampai di kota Sya'lan. Kota Sya'lan bentuknya apartemen gitu. Di sana itu kalau parkir mobil ya di bawah, di jalanan, di depan-depan tangga menuju rumah, apartemen. Waktu itu Juli, berarti musim dinginnya udah beres. Jadi musim dingin itu dimulai biasanya September atau bulan Oktober, lalu habisnya di bulan Mei. Ketika musim dingin, beda dengan jam di Indonesia itu 5 jam. Nanti musim panas jamnya dimundurin lagi, jadi beda 4 jam. Dan di sana memang punya 4 musim, dingin, panas, semi, gugur. Itu di kota Sya'lan, itu kota kecil, ada di ibu kota Damaskus, distrik ya, kecamatan atau kelurahan. Itu memang masyarakatnya, karena dia jajahan Prancis ya, dia cowok ada yang pakai celana pendek, cewek ada yang jilbab, ada yang nggak jilbab, you can see, jadi memang majemuk kayak di kita gitu. Orang memang jarang yang pakai sendal, bajunya digedalemin semuanya, karena memang gaya-gaya Prancis gitu, dia dijajah sama Prancis. Sholat pun biasa pakai celana panjang, baju digedalemin gitu. Ya walaupun ada yang pakai pakaian gamis, ya. Masyarakatnya betul-betul majemuk, toleran. Di sana juga ada berbagai macam mazhab. Sunni, mayoritas Syafi'i kayak di kita sama. Lalu Hanafi, ada juga sebagian kecil mungkin Hambali, Maliki. Ada Syiah, ada Druze, ada Syiah Alawi, ada Syiah Zaidiyah, Imamiyah, banyak, heterogen dia majemuk. Kristen pun banyak gitu. Walaupun memang mayoritas itu Muslim, penduduknya sekitar 11-12 juta. Kalau kota Damaskus 5-4 jutaan kurang lebih. Dari kedutaan, waktu itu kedutaan di Abu Rumane. Kalau dari Sya'lan tempat saya tinggal pertama kali, itu jalan kaki mungkin dari Taqwa Putra sampai Sasak Haji Unong gitu, ya, perbatasan Bahagia Kebalen Babelan ya. Kira-kira kurang lebih 1 kilo gitu. Jadi bisa jalan kaki kalau kita ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Rumane namanya. Walaupun setelah saya kembali tahun 98 awal itu sudah pindah sekarang ke kawasan Mazeh, jadi jauh dari Sya'lan. Sya'lan ini kota kecil yang indah, masyarakatnya ramah, rapi-rapi, dan banyak toko-toko. Ada toko pakaian, boneka, ada juga ini yang saya suka banget, shawarma. Lihat itu pakai apa, ayam digini-giniin. Wah, itu nikmat banget. Saya kalau makan pesannya bidun mukhallal, kayak timun dikecutkan. Saya nggak pakai itu, saya pakai ayam yang begitu tuh dicacak-cacak, kalau nanti
dikasih sambal Arab sedikit aja, itu lezat banget, enak banget shawarma. Jadi memang orang Arab tuh makanan pokoknya kan gandum ya, roti gitu. Nasi itu bukan makanan pokok, dia pelengkap saja. Kalau di kita kan nasinya. Orang sana itu sangat baik kalau kita baik. Ya di mana-mana pasti ada orang baiknya, ada juga yang kurang baik. Ya biasa namanya pergaulan. Tapi yang jelas saya kangen dengan kota Sha'lan ya, karena memang bersih ya. Orang semuanya nggak ada yang pakai sendal, pakai sepatu semuanya kalau orang sono ya. Karena dia Ishtiraki ya, sosialis. Ini aneh kan? Negara Arab Ishtiraki ya, bahkan ada partai komunis. Tapi dia bukan agama, dia ideologi aja, apa namanya? Berpartai aja gitu. Karena dia sosialis itulah, maka dia mengejar yang miskin yang kaya sama gitu. Agar jangan jomplang banget. Makanya semiskin-miskinnya orang sono dulu ya, waktu saya di sana itu pasti dia punya kulkas, dia punya mesin cuci ya. Itu semiskin-miskinnya orang sana. Terutama waktu sebelum perang, saya pulang 2011 kan perang saudara, waktu gejolak di negara-negara Arab ya, Tunis jatuh, Presiden Husni Mubarak Mesir jatuh, hanya Suriah yang sampai saat ini presidennya nggak jatuh-jatuh, walaupun oposisi didukung Amerika, juga Arab Saudi dan lain-lain. Negara ini juga secara bebas menjalankan keyakinan agama yang dipercaya gitu. Dan tidak melarang-larang orang untuk mengamalkan ajaran agamanya gitu. Walaupun presiden Suriahnya kan dulu waktu saya di sana Hafiz Asad itu Syiah. Sekarang anaknya Bashar al-Assad Syiah juga, Alawi namanya, Alawiyin ya. Dia dari Latakia sana, salah satu provinsi. Tapi memang bapaknya dengan dia orang kuat. Jadi walaupun Syiah itu bukan mayoritas di sana, tapi memang relatif diterima oleh penduduk Suriah yang rata-rata beraliran Sunni. Nah, mulai 2011 itu perang saudara, sekarang sudah agak mengendur, tapi memang oposisi-oposisi kan di backup sama si Amerika tuh, Arab Saudi, jadi dimodalin gitu. Saya juga bingung kalau kenapa di Arab itu gampang, apa namanya, kalau udah berkuasa nggak mau turun-turun, kadang-kadang juga mau aja gitu diajar-ajarin sama orang luar untuk kudeta yang lagi kuasa, bukannya pilih jalur pemilu. Walaupun pemilu di Suriah saya kurang paham, yang jelas kalau setiap pemilu yang incumbent selalu menang gitu, kalau saya lihat ya, DPR-nya apanya udah iya-iya aja gitu. Ya mungkin itu demokrasi di Arab ya kayak begitu gitu. Yang kita sayangin justru perangnya ini. Jadi kalau mau dihitung agama ya Islam melawan Islam gitu. Yang menjadi korban adalah anak kecil, nenek-nenek dan sebagainya. Jutaan orang ngungsi kan, ada yang ke Turki, ada yang kemana tinggal di camp-camp pengungsian, di tenda gitu. Jadi saya kangen sama Sha'lan, kangen sama shawarmanya, kangen sama hadiqah Sha'lan. Kalau orang sana bilang hadiah Sha'lan, jadi setiap huruf qaf itu dibaca a ya. Kalau setiap huruf jim itu dibaca j. Halla biji, sekarang gua mau datang. Halla biji, j, jadi j, dikit-dikit zai gitu. Tapi itu kayak orang Prancis ya. Halla biji, hadiah Sha'lan ya. Kalau dibilang mau apa ente, shu bidak, mada turid, bahasa Betawinya syubidak, jadi alus. Jadi Arab yang alus itu bahasanya, orang-orangnya juga kecil, putih tapi enggak bintik-bintik, matanya biru, itu Suriah, Lebanon, Jordan, Palestina. Jadi kalau Eropanya Arab itu memang di Lebanon dia. Terus Suriah mirip lah, kecil-kecil orangnya, jadi enggak beda jauh dengan orang kita perawakannya, dan lembut gitu, lebih lembut, ngomongnya juga halus. Kalau Sunda mungkin Sunda mana ya yang lembut itu, Bandung mungkin ya. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini bermanfaat bagi sahabat Songkolingnya 92, sahabat Indonesia, sahabat Betawi, sahabat dunia. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.